Di sebuah kampung miskin di daerah Lemah Duwur, tinggal sebuah keluarga sederhana dalam rumah kayu lapuk beralaskan tanah. Di sanalah Maryati kecil tumbuh bersama ibunya, Busri, dan adiknya yang baru lahir, Darto. Ayah mereka seorang buruh tani meninggal dunia karena kecelakaan saat Maryati berusia 7 tahun. Sejak itu, Maryati menjadi anak besar terlalu cepat. Ia tak pernah main petak umpet, tak kenal boneka, dan tak pernah punya buku cerita. Yang ia tahu hanyalah cara menanak nasi dengan kayu bakar, menyuapi adiknya yang sakit-sakitan, dan membantu ibunya mencuci baju tetangga demi sekeping uang logam. Maryati adalah gadis kecil yang pendiam, tapi matanya tajam. Ia tahu perih, tahu lapar, tahu bagaimana rasanya tidur dengan perut kosong sambil memeluk adiknya yang menggigil. Maryati hanya sempat sekolah sampai kelas 3 SD. Itu pun dengan sandal jepit putus dan seragam tambalan. Ia selalu duduk di pojok, menunduk, menghindari tawa teman-temannya. Tapi guru-gurunya tahu, anak itu pintar. Maryati cepat menghafal, cepat menangkap pelajaran, namun selalu murung. Ia sering pulang lebih awal, bukan karena malas, tapi karena Darto di rumah demam dan tak ada yang menjaga. Busri, ibunya, kerap menangis diam-diam malam-malam, memandangi anak-anaknya tidur di tikar. Ia tahu hidup ini terlalu kejam untuk anak seusia Maryati. Tapi apa daya, ia tak punya pilihan. Suaminya meninggal tanpa warisan, dan keluarga mereka dibuang oleh sanak saudara. Saat Maryati berusia 15 tahun, ia mulai bekerja serabutan, mencuci piring di warung, membantu bersih-bersih di rumah-rumah warga, bahkan memulung barang bekas. Ia tak pernah mengeluh, hanya ingin satu hal, Darto bisa terus berobat dan bisa hidup lebih baik darinya. Namun, cobaan datang lagi. Pada usia 17, Maryati hampir dinikahkan secara paksa oleh pamannya dengan pria tua pemilik warung sembako. Dengan iming-iming, keluarga akan dapat bantuan sembako tiap bulan. Maryati menolak. Ia kabur dari rumah, menginap di surau desa, dan tak pulang selama 3 hari. Setelah itu, ia bersumpah tak akan menikah sebelum Darto sembuh dan ibunya bisa hidup tenang. Setelah bertahun-tahun hidup dalam bayang-bayang kemiskinan dan keputusasaan, Maryati menemukan seberkas cahaya. Pada usia 24 tahun, ia diterima menjadi asisten guru PAUD di kampung sebelah. Ia tak digaji besar, hanya diberi uang transport dan makan siang. Tapi itu pekerjaan yang membuatnya bahagia. Ia mencintai anak-anak, dan mereka mencintainya kembali. Maryati mulai tersenyum lagi. Ia menabung untuk membeli seragam baru, bahkan sempat berencana mengikuti ujian kesetaraan paket C. Ia punya cita-cita kecil, menjadi guru sungguhan. Tak besar, tapi bagi Maryati, itu impian yang ia peluk erat dalam malam-malam sunyinya. Namun, harapan itu tidak bertahan lama. Di masa itu, datanglah seorang pria muda dari kota, Bowo, anak tetangga jauh, yang merantau dan pulang kampung karena pandemi. Bowo mendekati Maryati dengan tutur manis. Ia sering mengantar jemput Maryati ke PAUD, membawakan cemilan, bahkan membantu memperbaiki genteng rumah. Ibu Maryati sempat terharu. Mungkin ini jodoh baik untuk anakku, pikirnya. Tapi di balik sikap manisnya, Bowo punya niat lain. Ia mengajak Maryati membuka warung kelontongan kecil-kecilan dan membujuknya meminjam uang ke koperasi atas namanya. Maryati yang polos dan penuh harap menyetujui. Uang 5 juta yang ia pinjam dengan jaminan sertifikat rumah lenyap dibawa kabur Bowo ke kota bersama seorang wanita lain. Maryati tak hanya kehilangan uang, tapi juga dihina oleh warga. Banyak yang menudingnya murahan, bodoh,
bahkan perusak kehormatan keluarga. Padahal ia hanya korban, tapi di kampung kecil, suara perempuan miskin tak pernah dianggap. Setelah peristiwa Bowo, Maryati tak bisa lagi bekerja di PAUD. Nama baiknya tercemar. Ia memutuskan pergi ke kota, mencoba peruntungan di luar kampung. Disitulah ia bertemu Bu Mul, seorang wanita paruh baya yang menawarinya pekerjaan sebagai penjaga toko kelontongan. Toko murah rejeki. Bu Mul bilang toko itu milik kakaknya yang kaya dan dermawan, dan Maryati akan tinggal di lantai atas toko, diberi makan dan digaji bulanan. Maryati yang tak punya apa-apa lagi menerima dengan tulus. Malam sebelum ia berangkat, ia berdoa lama sekali di tikar reyot. Ia mencium adiknya yang sedang tidur, memeluk ibunya dan berkata, "Ma, nanti kalau udah gajian pertama, Maryati mau benerin atap kamar Darto dulu ya." Itulah malam terakhir keluarga Maryati melihatnya hidup. Dan ketika hari-hari berlalu tanpa kabar, mereka bertanya-tanya, tapi siapa yang peduli dengan gadis miskin yang hanya punya mimpi kecil dan kebaikan hati? Yang mereka tidak tahu adalah Maryati sudah ditandai sebagai tumbal jauh sebelum ia menginjakan kaki di toko itu. Dan harapan terakhir yang ia miliki, hidup sederhana bersama keluarga yang utuh, direnggut dengan dingin. Toko murah rejeki sudah berdiri sejak tahun 1998, berada di sudut sepi sebuah jalan tua di kota kecil bernama Cikarembi. Banyak orang heran, meski letaknya terpencil dan barang dagangannya tak terlalu istimewa, toko itu tak pernah sepi pembeli, bahkan makin tahun makin rame. Pemiliknya seorang pria tua bernama Juragan Harun, dikenal pelit bicara, tapi selalu terlihat rapi dan ramah. Toko murah rejeki tampak seperti toko biasa dari luar. Deretan rak berisi mie instan, sabun, minyak goreng, dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Bagi Maryati, toko ini adalah kesempatan terakhir. Awal bekerja, Maryati merasa bersyukur. Ia disambut dengan ramah oleh Juragan Harun, pemilik toko, dan Reja, pemuda yang bertugas sebagai penjaga gudang. Ada satu karyawan lain, Siti, yang terlihat pucat dan jarang bicara. Tapi Maryati mengira dia hanya lelah bekerja. Di hari-hari pertama, Maryati bekerja sangat rajin. Ia bangun sebelum adzan subuh, membersihkan toko, mencatat stok barang, dan melayani pembeli tanpa pernah mengeluh. Bahkan Juragan Harun sempat memuji, "Kamu cocok di sini, tipe pekerja yang kami butuhkan." Maryati tersenyum untuk pertama kalinya dalam hidup. Ia merasa dihargai, tapi semuanya mulai berubah pada minggu kedua. Maryati mulai memperhatikan hal-hal janggal. Rak paling pojok di dekat gudang selalu dilarang disentuh. Jika ia membersihkan sampai ke sana, Reja akan buru-buru datang dan berkata, "Nanti aja, itu ada barang rusak." Suatu malam, Maryati mendengar tangisan lirih dari dalam gudang. Saat ia hendak mengintip, lampu padam seketika, dan Reja muncul dari belakang. Wajahnya gelap. "Nggak usah ikut campur ya." Siti, rekan kerjanya, tiba-tiba menghilang. Katanya sakit dan dipulangkan ke kampung. Tapi Maryati tak pernah melihat Siti berpamitan. Kasurnya masih rapi, tapi ada bau melati kuat dan tanah basah di pojokan kamar. Saat Maryati menanyakan pada Juragan Harun, ia hanya tertawa pelan. "Kalau orang nggak kuat kerja, ya wajar hilang begitu aja. Kamu kan kuat, Maryati." Itulah malam pertama Maryati mimpi buruk. Dalam mimpinya, ia melihat rak pojok itu terbuka seperti mulut besar, dan di dalamnya ada tangan-tangan mencuat, mencoba meraih keluar. Ia melihat wajah Siti, pucat dan membusuk. Ia berbisik, "Lari Maryati, mereka akan menguburmu di sini." Pada malam ke-23 bekerja,
Mariyati akhirnya memberanikan diri membuka pintu gudang sendirian. Ia tidak tahu kekuatan apa yang mendorongnya malam itu, entah firasat atau dorongan dari arwah para korban sebelumnya. Di sana, ia menemukan lubang besar di lantai belakang. Di lubang itu terlihat potongan pakaian, pecahan kuku, dan sisa kain kapan. Rak-rak tua disusun rapi di atas lubang. Tempat itu ternyata bukan hanya gudang, tapi juga makam. Tiba-tiba pintu gudang terkunci. Mariyati berlari ke arah tangga, tapi Reja dan Juragan Harun sudah berdiri di sana, mengenakan pakaian ritual dengan wajah kosong dan mata merah menyala karena dupa dan darah. "Maaf Mariyati," bisik Juragan Harun. "Rezeki itu harus terus mengalir, dan kamu adalah persembahan yang sempurna." Mariyati melawan. Ia berteriak, mencakar, bahkan sempat menggigit tangan Reja, tapi tubuhnya dicekik dan dilempar ke dalam lubang. Tak ada jeritan, tak ada saksi. Keesokan paginya, toko dibuka seperti biasa. Yang mereka tidak tahu, Mariyati sempat berdoa dalam gumaman sekaratnya agar arwahnya tak tenang sebelum semua pelaku merasakan neraka di bumi. Dan langit pun menjawab. Juragan Harun mengumumkan bahwa Mariyati kabur membawa uang toko. Polisi mencarinya, tapi tak ada jejak. Keluarganya menangis, tapi tak bisa apa-apa. Namun, beberapa minggu setelah kepergiannya, kejadian aneh mulai menghantui toko. Rak tempat Mariyati biasa menyusun barang sering berantakan sendiri. Kardus mie instan terjatuh, padahal tak ada angin. Pelanggan mulai merasa mual dan pusing ketika berbelanja. Dan beberapa mengaku melihat bayangan perempuan berkain putih berdiri diam di pojok rak minyak goreng. Lalu datang malam Jumat Kliwon. Juragan Harun ditemukan tewas di gudang toko. Wajahnya membiru, matanya membelalak ketakutan, mulutnya penuh dengan tanah. Di sekeliling tubuhnya ada jejak loncatan pocong dan aroma melati bercampur bau anyir darah. Di salah satu rak ada tulisan samar dari debu yang membentuk kata, "Aku dijadikan tumbal, Mariyati." Sejak itu, toko murah rejeki tutup, tapi warga sekitar sering mendengar suara tangis lirih dari dalam toko saat malam. Anak-anak yang berani mengintip dari jendela mengaku melihat pocong perempuan duduk di dekat rak sabun, menatap kosong, menunggu sesuatu. Entah menunggu keadilan atau menunggu tumbal berikutnya. Sudah 3 minggu sejak toko murah rejeki ditutup setelah kematian tragis Juragan Harun. Warga kampung Lemah Duwur masih membicarakannya dengan bisik-bisik. Tapi di rumah kecil yang sederhana di tepi sawah, keluarga Mariyati mengalami kejadian jauh lebih menyeramkan. Malam itu, Ibu Mariyati, Bu Sri, terbangun karena mendengar suara tangisan lirih dari arah dapur. Ia menyangka adik Mariyati, Darto, yang lumpuh sedang kesakitan. Namun, saat ia bangkit dan berjalan menuju suara itu, ia mendapati Darto sedang tidur nyenyak di kasurnya. Tangisan itu masih terdengar, kini lebih jelas lirih dan pilu. Bu Sri menuju dapur dengan tubuh gemetar. Saat sampai, ia mendapati sosok putih lusuh berdiri membelakanginya. Kain kapannya kotor, berbau tanah, dan dari tubuhnya menguar wangi melati busuk. Sosok itu perlahan menoleh, matanya basah, mulutnya tak bisa terbuka, tapi suaranya terdengar langsung di kepala Bu Sri. "Ma, aku bukan kabur, aku dibunuh, dijadikan tumbal pesugihan oleh Juragan Harun. Tubuhku dikubur di bawah rak beras di gudang toko." Bu Sri menjerit hingga pingsan. Keesokan harinya, ia langsung pergi ke kantor polisi bersama tetangganya. Mereka mengadu bahwa arwah Mariyati datang membawa pesan. Awalnya polisi menanggapinya dengan skeptis, tapi
karena kasus hilangnya Mariyati memang tak pernah tuntas dan kematian Juragan Harun begitu misterius, polisi akhirnya menyetujui melakukan penggeledahan. Tim forensik dan polisi datang ke toko murah rejeki. Gudangnya gelap dan dingin meski siang. Saat mereka menggeser rak beras sesuai petunjuk arwah Mariyati, bau busuk langsung menyambar. Mereka menggali lantai semen yang tampaknya baru ditambal. Dan di sana, terkubur dalam posisi terikat kain kapan, ditemukan jasad Mariyati yang sudah membusuk. Tanda-tanda pembunuhan jelas terlihat di tengkuk dan pergelangan tangan. Di samping jasadnya, terkubur pula sesajen yang sudah mengering. Bunga melati, dupa hitam, kemenyan, dan boneka kecil yang ditancapi jarum emas. Toko itu langsung dipasangi garis polisi. Warga ramai menyaksikan saat jenazah Mariyati dibawa keluar dalam kantong mayat. Ibu dan adiknya menangis terseduh. Berita itu menghebohkan kampung dan viral di media sosial. Investigasi dibuka kembali dan ditemukan fakta bahwa Mariyati bukan korban pertama. Tercatat, 5 karyawan toko sebelumnya juga pernah menghilang tanpa jejak. Diduga mereka semua dijadikan tumbal oleh Juragan Harun untuk menjaga keberuntungan tokonya. Namun, hanya Mariyati yang kembali untuk menuntut keadilan. Mariyati kemudian dimakamkan secara layak oleh keluarganya. Namun, meski jasadnya telah ditemukan, beberapa warga tetap mengaku melihat sosok pocong di sekitar bekas toko. Ia tak meloncat, ia hanya berdiri, mematung, menatap ke arah gudang toko yang kini kosong dan berdebu. Sebagian percaya Mariyati belum sepenuhnya tenang. Mungkin karena korban lain belum ditemukan, atau karena luka di hatinya terlalu dalam untuk disembuhkan. Dan konon, jika kau berdiri cukup lama di depan toko itu, kau akan mendengar bisikan pelan seperti angin. Masih ada yang belum dibayar. Setelah pemakaman Mariyati yang dihadiri ratusan warga dan diliput berbagai media, polisi membuka penyelidikan lebih dalam. Nama-nama mantan karyawan toko murah rejeki yang sebelumnya menghilang digali kembali. Dari 5 yang tercatat, hanya 2 yang ditemukan kembali ke kampung, dan mereka bercerita hal yang menyeramkan. Salah satunya, Lastri, wanita berusia 35 tahun, mengaku berhasil kabur setelah mencoba dipaksa masuk ke gudang oleh Juragan Harun dan seorang pria muda yang disebut-sebut sebagai anak angkat Juragan Harun, yaitu Reja. Reja yang selama ini dikiranya hanya bekerja sebagai penjaga toko, rupanya tahu segalanya. Ia bahkan menjadi tangan kanan Juragan Harun dalam menjalankan ritual pesugihan. Polisi yang mencari Reja ke rumah kontrakannya hanya menemukan baju dengan bercak darah dan bekas kemenyan terbakar. Reja lenyap bagai ditelan bumi. Namun, Mariyati belum selesai. Seminggu setelah makam Mariyati ditutup, seorang warga di kota tetangga melapor mendengar suara loncatan dan tangisan di atap rumah kosong. Warga itu tinggal di seberang rumah kontrakan Reja. Mereka melihat lampu kamar di lantai atas menyala sendiri tengah malam, dan bayangan putih tampak berdiri di balik tirai. Polisi yang mendobrak rumah itu menemukan dinding kamar penuh coretan tulisan kuno dan simbol-simbol pesugihan. Di tengah kamar terbentang lingkaran merah dari darah kering. Di situ pula ditemukan potongan rambut, kuku, dan foto para korban yang dihilangkan, termasuk Mariyati. Di dinding itu ada tulisan terakhir yang membuat bulu kuduk siapapun berdiri. Aku belum selesai. Kalian akan kutemui satu persatu. Tak lama setelah itu, Bu Eis, dukun tua yang sering datang ke toko Juragan Harun, ditemukan tewas tergantung dengan kain kapan yang melilit lehernya sendiri. Di dekat jasadnya
ada bekas loncatan seperti kaki pocong, meninggalkan jejak tanah basah di lantai ubin. Reja belum ditemukan, namun siapapun yang pernah terlibat dalam ritual itu, langsung ataupun tidak, mulai diteror oleh pocong Mariyati. Ada yang mengaku melihatnya di cermin saat sendirian, ada yang merasa dipeluk oleh sosok dingin saat tidur, ada pula yang ditemukan tewas keesokan harinya dengan mulut terbuka lebar, mata membelalak, dan tanah memenuhi rongga mulutnya. Mariyati kini menjadi sosok yang ditakuti, namun juga dihormati. Ia bukan sekedar pocong bergentayangan, ia adalah simbol dendam korban yang tak sempat bicara. Ia tak menakuti mereka yang tak bersalah, tapi bagi mereka yang menyembunyikan kebenaran, tak ada tempat bersembunyi. Dan menelusuri jaringan pesugihan tokoh-tokoh lain yang mungkin berhubungan. Namun satu hal yang pasti, Mariyati tidak akan pernah berhenti sampai semua pelaku membayar dosa mereka dengan darah atau dengan jiwa mereka. 3 bulan setelah kematian Juragan Harun, arwah Mariyati terus meneror mereka yang terkait. Dari penggeledahan rumah Bu Eis dan jejak ritual yang ditemukan, polisi menyimpulkan bahwa ini bukan sekedar kasus pembunuhan tunggal. Ini adalah bagian dari jaringan pesugihan yang terorganisir, yang mengorbankan nyawa demi kekayaan. Akhirnya, melalui pelacakan kartu SIM dan kamera jalan, Reja ditemukan bersembunyi di sebuah villa tua di kaki Gunung Ciremai. Saat tim polisi dan warga mengepung villa itu tengah malam, suasana begitu mencekam. Kabut tebal menutupi sekitar rumah dan hawa dingin menusuk meski sedang musim kemarau. Saat digerebek, Reja dalam kondisi tidak waras. Ia tertawa sendiri, tubuhnya penuh goresan, dan dinding kamarnya dipenuhi gambar pocong Mariyati yang dilukis dengan darah ayam. Ia hanya berkata satu kalimat saat ditangkap. "Dia tidak akan berhenti, bahkan kalian pun akan dibungkam jika ikut campur." Di villa itu ditemukan buku ritual pesugihan tua yang memuat catatan rapi, daftar nama-nama korban, tokoh-tokoh yang terlibat, dan perantara yang membantu menjalankan pesugihan, termasuk beberapa tokoh terpandang di kota. Namun sebelum Reja sempat diinterogasi lebih lanjut di kantor polisi, malam itu juga ia tewas. Kamera CCTV sehat tahanan menangkap kejadian mengerikan. Sosok berpakaian kapan melompat masuk dari tembok, mendekati Reja yang sedang duduk meringkuk. Lalu lampu padam. Ketika menyala kembali, Reja sudah tak bernyawa. Matanya terbakar dan di dinding tertulis, "Yang terakhir belum selesai." Dari catatan Reja, polisi menemukan sedikitnya 7 toko di berbagai daerah yang menggunakan pesugihan yang sama, mengorbankan karyawan setiap 2 tahun sebagai tumbal kekayaan. Toko-toko itu terlihat biasa, toko sembako, toko pakaian, warung kelontong, bahkan toko elektronik. Dalam tiap kasus selalu ada pola yang sama. Karyawan baru yang miskin dan membutuhkan tiba-tiba menghilang. Pemilik toko makin kaya secara misterius. Ada dukun atau perantara tetap yang menangani ritualnya. Namun sejak Mariyati terbunuh dan arwahnya bangkit, para pemilik toko itu mulai diteror. Satu persatu mereka tewas. Ada yang dibakar hidup-hidup di dalam tokonya. Ada yang tenggelam dalam bak berisi minyak goreng. Ada pula yang ditemukan tewas terjepit di rak dagangan mereka sendiri. Semua dengan tanda khas, tanah, melati busuk, dan kain kapan. Orang-orang mulai menyebutnya sebagai kutukan tumbal kelontong. Penyelidikan terus dilakukan, tapi banyak yang tak bisa dijelaskan secara logika. Sementara itu, arwah Mariyati tak kembali ke makamnya. Beberapa warga mengaku melihatnya berdiri di halte bus, di depan toko-toko yang kini kosong, atau bahkan muncul di mimpi karyawan-karyawan toko lain yang baru. Namun, kini Mariyati tak sendiri.
Ada lebih dari satu sosok pocong yang terlihat. Beberapa diyakini adalah korban-korban sebelumnya, mereka yang selama ini dikorbankan dan tak pernah ditemukan. Arwah mereka bangkit bersama Mariyati, membentuk semacam barisan dendam yang tak terlihat. Dan bisikan terakhir yang muncul di dinding bekas toko murah rejeki yang kini dibiarkan terbengkalai adalah, kami akan menjaga agar tak ada lagi darah tertumpah di rak-rak dagangan.